beruntung lah anak zaman sekarang. Tapi ada juga kekurangan kelemahannya yang saya rasain ya. Ya ini semua keterbatasan itu nggak jadi penghalang untuk kita bisa berkarya. Halo sahabat manis, kembali lagi bersama saya Eno, host dari Dialog, yaitu segmen dari podcast tentunya di YouTube channel Teh Dia. Dan kali ini kita juga nggak kalah kedatangan bintang tamu yang sebelumnya juga dari segmen pertama kita sudah podcast pertama, dan di podcast kedua ini kita mengambil judul Teh Kreativitas dan Seni Menciptakan Karya Unik dengan Seni Kanji. Nah, siapa bintang tamunya? Mari kita perkenalkan berikut ini. Saya ditemani bersama Om Julius Iskandar atau Om Yul. Jadi kalau misalnya dari sahabat manis ada yang belum kenal, mari kita saksikan di dialog segmen ini. Silahkan Om bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Om Julius Iskandar ini apa gitu. Oke. Halo sahabat manis, terima kasih Teh Dia udah mengundang saya di dialog di sini. Saya itu seorang pria biasa. Ya, seorang itu kebetulan bekerja sehari-hari ngurus beberapa talent dan event lah. Nah, Seni Kanji itu project yang salah satu project yang saya kerjakan. Jadi saya nge-manage talent dari ayah saya almarhum sejak 2017. Cuman mulai benar-benar fokus dan ngejalanin bisnisnya itu di 2019 dan sampai sekarang. Gitu. Ayah saya meninggal 2021, tapi karya-karya yang ayah saya buat bersama saya semasa hidupnya itu saya olah terus, saya kembangkan terus hingga hari ini. Gitu, bisa dicek di Instagramnya Seni Kanji. Jadi projectnya itu, ini langsung cerita aja. Tapi tunggu dulu Om, sebelum lanjut. Nah, barangkali dari sahabat manis kan belum tahu nih Seni Kanji itu apa. Apakah dari gabungan kalimat Seni Kanji atau emang berkesenian melalui kanji atau tulisan mungkin Om ya? Oke. Jadi, nah tadi si Seni Kanji ini awalnya kan saya kan karena manajerin beberapa talent gitu dari 2005, manajerin beberapa talent jalan terus. Nah, terus di 2017 setelah saya menjadi seorang ayah, saya melihat wah ini kayaknya saatnya nih mengekspos talenta yang ayah saya punya. Itu saya memang ya sejak 2005 itu mengekspos talent dari teman, tetangga, ada saudara yang ngorbitin lah talenta di musik, di acting, di public speaking, pesulap, MC, DJ, dancer dan lain-lain lah, banyak lah. Nah terus saya ngeliat ayah saya kayaknya punya talenta yang bisa saya ekspos. Ayah saya tuh hobi ngegambar. Oh, emang basic suka menggambar. Hobi ya, ayah saya itu pegawai di pabrik lah, tapi ya hobi aja ngegambar gitu. Ayah saya tuh introvert, jadi nggak bisa komunikasi lama sama orang. Jadi dia mengekspresikan apa yang ada di kepalanya itu lewat gambar di kertas bekas gitu, pakai bolpen, pakai spidol. Tiap pulang kerja begitu di kamar sambil denger musik. Nah 2017 itu setelah saya menjadi seorang ayah, saya kayak papa saya kasihan ya udah kakek-kakek gitu. Tapi masih kerja di pabrik gitu, kerjanya dari pagi berangkat pulang malam tiap hari gitu, dengan ya gaji yang nggak seberapa gitu. Sedangkan saya lihat dia ada potensi Om ya, dia tekun menggambar, konsisten dan punya potensi betul. Walaupun ya itu kasihan, jadi sepanjang hidupnya ngegambar itu nggak pernah ada yang mengapresiasi. Ya udah dia mah mengekspresikan dirinya ngegambar aja, nggak ada yang mengapresiasi orang. Suka itu enggak ya, karena orang nggak tahu kan. Makanya itu saatnya saya nge-manage talent orang lain terus saya sendiri saya bikin Instagram. Saya namain Seni Kanji karena saat itu saya punya ide, coba gambar-gambarnya ayah saya ini saya combine dengan
kanji Mandarin. Ayah saya lagi suka nulis lettering kaligrafi bahasa Mandarin. Dia itu kursus di 2006. Itu kursus dulu pas zaman saya kuliah, dia kursus cuma 6 bulan sama orang Taiwan langsung. Tapi setelah orang Taiwan itu pulang kembali ke negara asalnya, dia terus ngembangin huruf kaligrafi Mandarin itu. Dia belajar terus, ngikutin dari kamus, dia beli kamus bahasa Mandarin, dia terus nulis gitu. Memang semangat belajarnya tuh tinggi. Iya, tinggi. Walaupun ada kesibukan kerja Om ya. Kesibukan kerja ya. Buat apa juga sebenarnya dia nulis Mandarin, ya udah tua. Iya. Kepake bisnis juga enggak, dia kerja sama orang, tapi dia suka aja gitu. Dia ngelatih supaya nggak pikun, dan memang di kepalanya tuh banyak ide, tapi nggak tahu mau nyalurinnya kemana gitu, karena dia nggak bisa bersosialisasi sama orang. Nah, di situ saya pikir coba saya combine aja si ilustrasi yang Papa suka bikin, gambar random itu digabungkan dengan lettering. Nah, kebetulan saya memang suka bikin copywriting buat brand. Saya bikin quotes, tulisan-tulisan pendek. Sejak dari SMP, SMA saya suka menulis lah. Nah, saya juga kebetulan suka ngegambar juga, karena saya dari kecil lihat ayah saya tuh ngegambar tiap hari di rumah. Jadi makanya saya juga dari kecil ngegambar. Cuman saya ngegambarnya, karakter saya lebih banyak di gambar graffiti. Tapi bentuknya juga sama, lebih itu lebih permainan huruf mungkin. Iya, typography. Cuman kalau misalnya kanji ada aturan khusus nggak Om? Jadi emang harus ada rule-nya gini-gini kan? Kalau graffiti mah lebih ke bebas. Ya. Kalau kanji Mandarin betul ada aturan khususnya, karena kan huruf kanji Mandarin itu yang ayah saya pelajari itu yang tradisional Chinese Mandarin. Jadi hurufnya tuh karakternya banyak gitu. Dia nulis kaligrafi aja pakai spidol, pakai pulpen gitu. Nah, di situ saya saat itu dari dulu saya memang karena saya bikin tulisan-tulisan itu di Twitter, di Multiply, copywriting buat brand. Saya juga dari dulu tuh pengen mengilustrasikan kata-kata yang saya buat ini, quotes ini saya pengen mengilustrasikan. Dari dulu saya punya ide itu, cuma saya nggak pede karena gambar ilustrasi saya tuh jelek lah, saya sendiri aja nggak pede gitu, aduh jelek aja. Nah, pas di tahun 2017 itu saya punya ide, coba aja. Saya pinjam tangan papa saya untuk menggambarkan, ilustrasikan quotes-quotes yang saya buat ini. Jadi quotes-quotes itu saya memang udah bikin dari zaman dulu, dari lama. Jadi udah ada arsipnya Om ya? Udah ada, saya memang buat ulang lagi ya? Kata-kata itu saya memang udah nulis dari dulu. Saya nulis di buku catatan saya, di Twitter. Jadi saya kasih quotes kayak saya untuk gambarkan ilustrasi ditambah dengan huruf kanji. Makanya saya bikin seni kanji Instagramnya. Jadi lebih ke penggabungan. Iya, jadi kolaborasi aja saya sama papa. Saya yang nge-direct objeknya, Pak, gambar ini. Terus pakai huruf kanji, translationnya saya kasih quotes-nya. Ya udah, saya posting di Instagram, saya bikin Instagram seni kanji, saya fotoin, saya posting. Ya udah, dari situ mulainya. Dari situ teman-teman saya pada suka tuh, akhirnya wah, karakter gambar ayah saya polos, apa adanya, raw gitu. Tapi oldies, vintage-nya dapat ya, karena memang kakek-kakek. Dia style ngegambarnya dari tahun 60-an. Pertama kali dia ngegambar tuh ya tahun 60-an pas dia masih kecil gitu. Ayah saya kelahiran tahun 55 kan. Jadi papa saya cerita pas umur 4 tahun, 5 tahun tuh udah suka ngegambar pakai kapur, pakai areng, pakai bekas kayu bakar di tembok rumah yang udah ditinggalin, rumah tua gitu, dia ngegambar kayak gitu. Nah, jadi sejak dari dia kecil sampai sekarang, sampai dia kakek, karakter ngegambarnya tuh begitu, nggak berubah. Dari saya kecil saya ngelihat ayah saya ngegambar orang, ngegambar sosok cewek, cowok, karakternya nggak berubah, begitu aja. Makanya jadul gitu. Jadi ketika saya bikin Instagram seni kanji itu banyak yang mengapresiasi positif gitu, teman-teman saya yang ilustrator. Wah, karakter gambar bokap lu vintage, gue suka gitu. Nah, dari situ mulai ada teman-teman yang order ya. Terus akhirnya ya udah, saya jadi semangat juga. Ya udah Pak, bikin lagi, posting, ya udah gitu. Nah, terus sampai 2017 itu akhirnya ada yang order, teman buka kedai bakmi itu di Jakarta. Order, wah suka, saya posting lagi di Facebook, saya posting lagi di Instagram lagi. Terus akhirnya ada temen saya ilustrator yang order
4 gambar langsung sekaligus gitu. Namanya Sir Dendi, dia musisi dan dia tukang gambar juga, seniman juga. Kebetulan saya juga suka karakter gambarnya dia, suka. Saya mengidolakan dia lah, si Sir Dendi ini. Nah terus dia suka karakter gambar ayah saya, dan di situ saya tertrigger dan saya ngerasa lebih semangat lagi, lebih semangat dan ngerasa wah gambar si papa punya value nih. Karena yang ordernya bukan orang sembarangan, dia seniman juga. Wah ya udah, saya terima orderan itu. Si Sir Dendi saat itu pesen 4 gambar, 4 gambar itu yang menceritakan tentang 4 lagu yang dia bikin. Ada, dia baru mulai mini album, 4 lagu itu judulnya Jakarta Motor City, Gibson atau Epiphone, terus Anggur Merah, sama Chris John Juara Dunia. 4 lagu itu ya udah saya terima, terus saya brief ke papa saya, Pak ini ada yang pesen teman saya 4 gambar. Oh ya, Mas kan siapa ini, gambarnya apa? Ya udah Pak, saya brief satu-satu. Ini teman saya kasih lihat di YouTube-nya, ini Pak teman saya musisi kayak gini lagunya. Oh ya udah, saya bantu brief juga. Jakarta Motor City Pak, gambar aja keadaan Jakarta, crowdingnya, macetnya gitu. Ya udah, gambar satu beres, saya fotoin, kirim ke si Sir Dendi. Seneng banget dia, wah keren Yus, oke. Lanjut yang berikutnya, nggak sabar. 2, 3, 4 beres. Wah sudah beres. Berapa nih Yus? Gue harus bayar. Nah di situ mulai otak bisnisnya udah mulai jalan. Wah gimana nih? Ya udah, saya nggak mau menentukan harga. Saya cuma ayah saya sepakat, ya udah kita pay as you wish aja. Terserah aja lu menghargai berapa. Jadi silakan. Karena ayah saya juga biasanya yang muji jangan ada gitu. Ini sekarang ada orang pesen mau bayar, ya seneng lah. Ya seneng. Ya udah, pay as you wish aja, bayar ya senilai sejumlah uang. Ya udah, dari situ ada lagi bulan depan orderan lagi, masih pay as you wish gitu terus. Nah, udah itu berjalan 2017, 2018 jalan, tapi ya masih nggak banyak orang tahu lah karena saya juga sibuk dengan kerjaan saya, tour band, saya ngelola toko, jualan kayak gitulah. Dan mungkin kan artinya kan cuman kalaupun ada yang mesen made by order mungkin Om ya. Kalau ada yang mesen, ada yang suka baru buat. Kalau ke sekarang mah kan mungkin ada yang diiklanin, ada yang diapa lebih ke situ. Belum sampai di situ. Karena pas di sini itu yang ngelihat juga baru teman-teman terdekat saya aja. 2018 pun masih begitu, yang order juga masuk 2 bulan, 3 bulan sekali gitulah. Nah 2019 di bulan September saya saat itu pas lagi ke rumah ayah saya tinggal sama ibu saya. Terus saat itu saya datang jam 7 malam, hujan deras September itu. Terus papa saya kok belum pulang? Saya bilang, wah mah si papa belum pulang. Terus mama bilang ya memang biasa juga pulangnya di 7:30, jam 8. Waduh, gue bilang berarti dia 12 jam dong di luar gitu setiap hari. Senin sampai Sabtu. Berangkat tuh jam 7, sebelum jam 7 pagi tuh udah berangkat. Dari Cicahem ke Kopo. Wah, lumayan. Naik motor, terus hujan-hujanan. Nah, pas pulang tuh hampir jam 8 malam pulang basah kuyup. Saya kan sebagai anak nggak tega ya. Saya sama ayah saya tuh hubungannya tuh sangat jauh lah. Dari kecil tuh saya nggak bisa komunikasi dengan baik sama ayah saya karena ya itu ayah saya introvert dan nggak asik lah untuk diajak ngobrol gitu. Dari dulu saya memang hubungan anak dan ayah yang sangat jauh lah. Nah, pas di situ saya walaupun kok saya sama ayah saya hubungannya renggang gitu, tapi ngelihat ayah saya pulang basah kuyup malam-malam udah kakek-kakek, ya nggak tega juga. Aduh, nah di situ saya mikir dari dulu tuh setelah saya udah punya penghasilan sendiri gitu ya, sejak zaman kuliah gitu, saya udah nggak kehitung sering ngajakin ayah saya untuk ya udah Pak usaha aja yuk, dimodalin, nanti dibantu bikin apa. Nggak pernah mau. Pernah misalkan kayak oke, mau, besoknya nggak berubah pikiran, nggak mau karena dia sadar diri kayak aduh gue tuh komunikasi sama orang nggak bisa. Terus sedangkan kalau bisnis kan harus bisa ngobrol sama orang, komunikasi. Dia nggak bisa kayak gitu, dia rugi ntar udahlah, udah memilih kerja aja terus sama orang. Nah pas saya pulang basah kuyup itu saya ajak ngobrol, dia mengeluarkan kata-kata yang bikin saya terenyuh. Bapak bilang udah papa mau sampai mati juga udah aja kerja aja gitu, nggak ada pilihan lain ya gitu. Dia nggak mau nyusahin anaknya lah. Anaknya 2, saya sama adik saya. Dia mikir saya sama adik saya itu baru punya bayi, masih punya kebutuhan. Udahlah papa mah untuk ngehidupin papa dan mama
pengen punya penghasilan sendiri, ya udah walaupun kerja begitu cukup buat sehari-hari, udahlah nggak apa-apa, nggak ada pilihan lain gitu. Tapi nggak merepotkan anak. Nggak merepotkan anak gitu. Ibu saya ibu rumah tangga, jadi ya udah papa saya untuk menghidupi kebutuhan papa sama mama tuh ya tanggung jawabnya luar biasa lah si papa. Masih pengen tetap kerja. Nah di situ kan saya terenyuh pas ngomong yang sampai mati juga, bos kerja gini aja. Wah saya di situ saya mikir ya udah saya coba posting lagi Instagram Seni Kanji karena udah lama nggak saya promote di akun saya. Jadi makin ke-trigger berarti ya. Saya posting di Twitter saat itu 2019 September itu saya posting di Twitter, saya capture Instagram Seni Kanji nih. Papa saya umurnya 64 saat itu, udah lansia tapi masih kerja di pabrik, hobi ngegambar. Kayak gini contoh gambarnya. Nih kalau teman-teman mau pesen order, silahkan bayar seikhlasnya. Saya tweet kayak gitu. Nah nggak nyangka di situ setelah saya tweet rame banget, orang nge-retweet sampai 5.000 lebih lah orang nge-retweet. Sempat kaget nggak Om? Karena maksudnya kan itu lumayan kan meledak. Iya. Nah di situ kaget. Yang komen ribuan juga orang nge-retweet, terus impact-nya ke Instagram Seni Kanji saat itu langsung rame, langsung followers langsung nambah 2.000 lebih saat itu. Saat itu followers Instagram baru 100-an lah, 100 lebih. Sampai hampir 3.000 atau 3.000 lebih lah saat itu. Setelah saya nge-tweet itu berapa jam kemudian rame, dan yang nge-DM, nge-WhatsApp, pesan order banyak, puluhan. Iya. Banyak yang suka, dan itu bener-bener orang-orang yang saya nggak kenal, temennya saya gitu. Kalau yang sebelum saya nge-tweet itu yang order kan kenal. Iya. Nah di sini akhirnya ya itu disebut viral itu nyampe ke orang-orang yang belum di luar circle saya. Rame orang order, ya udah, wah banyak yang suka nih gambar papa. Ini banyak yang pesen. Nah udah ayah saya masih pikir itu mah teman-teman saya aja. Udah masuk saya brief satu-satu, Pak dia dibayarnya segini, masuk kerjain. Ya udah, tapi papa saya nggak mau resign saat itu. Pak udah papa fokus ngegambar aja, udah nggak usah kerja, nggak usah kerja di pabrik. Tapi dia nggak mau karena mungkin udah lumayan keteteran Om ya, maksudnya kan karena pesannya banyak gitu. Sedangkan pengerjaan setelah pulang kerja. Saya pikir udah nggak akan bisa, Pak. Papa saya kekeh bisa pulang kerja dikerjain satu-satu. Aduh jangan, Pak. Dan karena papa saya pikir walaupun nggak ada yang pesen pun pulang kerja dia habis makan sebelum tidur pasti ngegambar. Itu rutinitas yang nggak pernah dia tinggalkan sepanjang hidupnya. Setiap hari pasti ngegambar. Makanya ketika ada orderan gini nggak apa, udah memang kerjaan sehari-hari tiap hari ngegambar, jadi nggak bisa. Tapi saya bilang nggak bisa Pak ini, karena setiap hari ini banyak banget ini. Terus masuk mungkin Om ya, terus masuk kok. Ya beberapa minggu setelah itu saya terus bujuk untuk resign, kekeh nggak mau, dia tetap ambil kerja. Terus akhirnya saya nekat, saya datengin bosnya, saya ke kantornya, itu pun ditahan-tahan. Ya udah resign aja saat itu. Ya udah, akhirnya pokoknya singkat cerita beres lah resign. Udah papa fokus aja. Tapi di situ juga dia kayak nggak percaya ini bisa menghidupi. Dia pikir ya sekarang lagi rame, setelah ini beres dikerjain semua, apakah ada order lagi bulan depan lagi nggak ada penghasilan gimana? Akhirnya saya kasih jaminan, walaupun nggak ada yang pesen gambar, gaji papa setiap bulan saya yang tanggung. Udah papa nggak usah pusing bikin kerjaan, fokus gambar aja. Udah nggak ada orderan juga, saya tetap kasih papa bulanan aman lah udah. Terus juga akhirnya saya belakangan juga tahu kerjanya juga kasihan gitu, ngangkutin karung, nge-QC baju, garment, aduh kasihan lah. Udah mau fokus gambar aja. Udah akhirnya setelah berapa minggu tuh drama itu beres, udah papa akhirnya mau ngegambar. Udah di situ pay as you wish masih kan, bayar seikhlasnya, orang masuk lagi terus, beres satu saya kirim ke pemesan, beres satu lagi terus aja gitu. Akhirnya brand masuk tuh mulai teman-teman saya. Karena udah mulai terdengar nih mungkin banyak tuh akhirnya brand, agency yang order bikin kolaborasi produk gitu. Dari band juga teman-teman. Ya salah satunya ini yang saya pakai depan turas. Boleh ditunjukin ke Om ke kamera. Gitu ini juga bentuk kolaborasi Om ya. Ya depan turas, pesen gambar gitu. Terus ya beberapa juga ya seniman, terus juga produk tadi ya brand makanan buat packaging masuk terus gitu ya. Ya udah kerjain satu-satu beres. Nah pasti PSU wish tuh di situ. PSU wish. Nah terus beberapa orderan itu masuk, yang bayar itu lebih besar dari gajinya papa sebulan kemarin di pabrik. Tuh Pak,
ini papa ngegambar satu gambar itu 3 jam beres, lebih gede dari papa kerja sebulan di pabrik yang dari pagi sampai malam dan Senin sampai Sabtu. Belum dimarah-marahin sama bos, belum pulang kehujanan basah kuyup, belum. Waduh. Terus si papa ya bersyukur dari situ mulai mukanya ada senyum. Sebelumnya tuh mukanya tuh buruk, rasa hidupnya tuh pahit. Rasa hidupnya tuh gagal, nggak punya manfaat. Dia selalu gitu, ngerasa malu sama keluarga. Makanya dia jadi introvert, mengurung diri di kamar, nggak mau ketemu orang tuh dia ngerasa hidupnya gagal gitu. Dia selalu bilang ke saya, ke kita anak-anaknya, kamu jangan kayak papa tuh jadi manusia tuh gagal gitu. Makanya hidup tuh pengen cepet-cepet beres gitu. Gitu aja, benar nggak betah hidup tuh. Nah setelah itu mulai kebangun tuh kepercayaan dirinya. Setelah yang banyak itu Om. Terus itu nggak berhenti orang. Terus akhirnya media ngundang, interview, koran, TV, ya udah interview saya ajakin ke rumah, Kompas TV, terus media-media online, media-media cetak gitu. Akhirnya mulailah di situ lah dikenal lah, akhirnya Seni Kanji grow terus tuh. Instagramnya naik terus dari 2000 itu 2019 yang September. Iya, September. Terus ya udah masuk di pandemi itu sibuk aja. Kita sibuk terus. Jadi berkah Om ya pandemi itu. Berkah. Biasanya banyak yang penyusutan karyawan kan kala itu gitu ya. Ini kita sibuk lah. Saya pun kerjaan saya band nggak banyak karena pandemi kan, nggak banyak panggung, aktivitas di luar. Tapi saya sibuk dengan Seni Kanji aja, tiap hari dapat orderan, tiap hari nge-brief, bikin. Terus saya juga di situ mulai nge-develop produk, saya ngeluarin produk sendiri, jalan terus akhirnya ya udah sampai sekarang ya 2020 tuh 2020 tuh akhirnya diajakin pameran. Dulu di pameran di mana? Yang pertama kali itu pameran tuh di Gramars. Pertama kali itu di Kedai Juru. Kedai Juru tuh sekarang udah tutup tempatnya. Itu tuh bareng sebelahnya Arena Distro di sebelahnya Separua. Kebetulan yang punyanya temen, terus dia pengen bikin buat Imlek 2020 temanya Chinese ya karena kan Imlek pengen di dekor Chinese Kedai Jurunya selama 2 minggu, terus pengen memamerkan karya Seni Kanji. Ya udah dia datang, aset-aset gambaran Seni Kanji kita tampilin yuk, dibingkai satu-satu, terus akhirnya dipamerkan. Ya udah jalan. Itu setelah itu di 2021 itu 2020 kan, 2021 akhirnya Gramars di Jalan Cihapit sama Bang Micokin untuk kolaborasi pengen bikin pameran Seni Kanji. Yaitu saya nyiapin karya-karya baru tuh 16 karya baru. Nah, quotes-quotes yang saya bikin itu saya sok Pak gambarin bikin. Ya udah akhirnya dipamerkan. Kita jualin art print juga, jual tote bag, t-shirt. Rame tuh. Pak Ridwan Kamil datang, terus beberapa media seniman-seniman datang mengapresiasi. Ya ternyata belum ada gitu, maksudnya seniman tua, orang yang udah kakek-kakek bikin karya, tapi si karya-karyanya relate ke anak-anak muda gitu bos. Karena lintas generasi mungkin bisa dibilang kan lintas generasi ya. Nah saya kan sebagai orang belakang layar ya udah dari dulu saya memang nyaman di kerja juga di ngurusin talent. Saya di belakang layar, saya nggak ketahuan, saya nggak menampakkan diri. Ya udah makanya sosok Seni Kanji saya angkat ya apa aja udah. Instagram Seni Kanji sampai kapanpun nggak pernah saya ganti namanya, nama Pak Supomo. Di Instagram juga Supomo Seni Kanji. Itu teh nama Papa Supomo. Makanya pas ngeliat juga tuh Supomo ini ada namanya. Tetap legacy jadi legacy ya Om ya. Saya nggak akan pernah saya ganti Seni Kanji itu Pak Supomo. Nah terus setelah si orang-orang media dan teman-teman seniman itu nggak penikmat seni gitu yang beli produknya Seni Kanji kagum lah sama sosok kakek-kakek, tapi karya-karyanya quotes-quotesnya relate ke anak muda. Ya udah orang nggak tahu kalau quotesnya saya yang bikin, udah nggak apa-apa biar aja udah. Ya teman-teman terdekat tahu itu gua yang bikin gitu. Tapi akhirnya udah orang-orang publik kebanyakan udah biar sosok ayah saya aja yang diangkat, dia yang dapat kredit, dia yang disorot, udah. Ya itu tujuannya kan, karena saya ngorbitin talenta si papa. Ya itu udah jalan akhirnya
pameran, bikinin live drawing, terus ada lagi yang ngajak pameran lagi, terus juga banyak kolaborasi dari luar negeri, dari China, dari Shanghai, itu dari Beijing, dari Taiwan, Singapura, Malaysia, masuk terus. Ya udah jalan terus. 2021 itu ya sibuk-sibuk banget. 2020 2021 sibuk banget. Nah, padahal masih di kala pandemi itu. Masih pandemi ya. Masih pandemi. Terus Juli ya meninggal. Papa meninggal juga di zaman pandemi. Tapi Juli. emang sebelumnya ada gejala sakit apa gimana Om? Ada. Nah, gejala sakitnya itu. Apakah yang dulu karena sibuk kerja Senin sampai Sabtu itu apakah gimana? Gitu? Bukan. Jadi ada banyak faktor ya. Kalau ngomongin pas si papa sibuk kerja gitu, sepanjang saya kena ayah saya itu nggak pernah sakit berat dan nggak pernah mengeluh tentang kondisi badannya. Karena dia tuh makan juga dijaga. Karena juga memang pas-pasan, jadi makan juga ya udah banyaknya sayur, nggak banyak makanan-makanan yang mengandung kolesterol gitu, karena memang jarang makan makanan mewah yang mengundang banyak penyakit kolesterol gitu-gitu enggak. Nah, karena ya sehat juga karena keadaan yang uang pas-pasan lah. Nah, terus setelah dia punya uang lumayan, setiap hari dari orderan ini punya penghasilan yang lumayan, dia banyak beli makanan-makanan yang ternyata dia banyak pengen dari dulu nggak tersampaikan sekarang. Jadi nggak dikontrol lah makanannya, gitulah. Terus juga kalau ngelihat riwayat histori keluarganya si papa, rata-rata ya gitulah, meninggalnya di umur 60-an gitu. Beda sama ibu saya, keluarga ibu saya rata-rata umurnya 80-90-an. Keluarga si papa tuh rata-rata segitu. Terus serangan jantung terakhirnya. Dan ya itu juga kayak dari dulu tuh kayak selalu ngomong dari saya kecil, papa mah nggak mau umur panjang buat apa gitu. Selalu ngomongnya gitu. Makanya saya nggak pernah nyambung sama papa tuh karena omongan yang keluarnya tuh negatif, nggak enak lah saya nggak dengarnya. Kok gini sih gitu. Bukannya ngasih semangat ke anak gitu. Makanya saya di situ kecewa gitu. Tapi pas setelah proyek Serikandi ini jalan, wah saya sangat mengidolakan ayah saya. Saya minta maaf papa dulu jadi anak sering banyak mengecewakan. Di situ saya mulai dekat ya Om. Jadi sangat dekat gitu. Setiap hari ketemu, biasanya boro-boro, biasanya saya menghindari untuk ngobrol juga karena ya obrolannya template, kaku gitu. Males, nggak ada value yang bisa diambil gitu ketika ngobrol sama papa. Nggak kayak teman-teman saya yang mengidolakan ayahnya. Gini. Ayahnya menjadi teladan gitu. Saya enggak gitu. Nah, setelah proyek Serikandi di jalan 180 derajat berubah. Saya sayang banget sama si papa, jadi saya mengidolakan. Wah, papa tuh hebat, saya jadi deket banget lah. Pandemi apalagi sayanya juga udah jarang keluar kota karena kerjaan. Semua aktivitas di rumah Om ya. Jadi kita rumahnya beda, cuman deket lah, nggak jauh lah. Rumah papa ke rumah saya tuh deket, dan tiap hari papa pagi-pagi datang nganterin gambar yang udah jadi, terus saya brief lagi yang berikutnya, terus dia olahraga di komplek rumah saya, ngejemur badan gitulah setiap hari. Nah, di situ. Nah, terus pas meninggal itu usianya 66 di tanggal 25 Juli 2021. Itu pun ya masih ngegambar. Itu hari Minggu meninggalnya. Hari Jumat tuh masih ngegambar. Cuman di situ dia kakinya bengkak gitu, terus penyumbatan darah, tapi manggil dokter visit nggak ada yang bisa. Terus saya mau ajak ke rumah sakit, nggak mau karena takut ketularan COVID lagi tinggi-tingginya. Ya udah, terus akhirnya kayak telekonferensi sama dokternya menganalisa dari video call gitu sama saya. Terus ya udah dikasih obat. Ya 2000 itu Jumat. Hari Sabtunya makin parah, kakinya bengkak, terus dia udah ngomongnya ngaco. Seumur umur saya nggak pernah ngelihat ayah saya ngomongnya ngaco tentang masalah kesehatan, mengeluh kesehatan nggak pernah, karena selalu sehat. Di situ ya papa udah nggak lama lagi, ini mah udahan, ini mah udah, ini ngomongnya apa namanya? Ngomongnya tuh balelol tuh, nggak, pronunciation-nya nggak lancar. Di situ tuh kayak ngomongnya terbata-bata gitu. Waduh, di situ saya kekeh. Terus pas hari Minggu pagi saya datang, makin parah. Ya udah saya paksa untuk ke rumah sakit. Ngomongnya udah gagu.
Ya udah dia udah nggak bisa ngomong nggak gue, udah bawa bopong gitu, mau bawa ke mobil, mau ke rumah sakit. Di situ dia jatuh, kayak saya pikir pingsan, mama saya juga pikir pingsan. Di situ ya udah nggak ada nafasnya. Tetangga kenapa? Udah nggak ada denyut tadi. Ya udah itu serangan jantung ternyata. Ya udah akhirnya kita bawa, ada ambulans datang dari RT RW lah, datang bawa ke rumah sakit, dicek ya udah nggak ada, udah meninggal. Tapi akhirnya prosedurnya saat itu semua yang meninggal mesti dicek, takutnya kena COVID karena penanganannya yang beda kan. Pas dicek negatif, nggak kena COVID, ya udah serangan jantung. Iya di swab test. Ya udah akhirnya meninggalnya serangan jantung diabetes lah. Gitu. Nah cocok nih Om, kita sambil ngeteh nih tadi. Nah cocok siap. tadi apa? Produk sehat ini. Ya produk sehat. Jadi tadi apa? Sambil enak ngobrolnya kita ngeteh cantik dulu nih Ya, Om. siap. Karena kan kalau misalnya nggak salah Om ya, kalau di Jepang sendiri kan teh ini kan ada hari khusus ya. Oh iya di China. Ya, di China. Di China, di Jepang juga ada ya, karena memang kultur ngeteh itu kan awalnya dari Cina. Oh, Cina apa Jepang ya? Kalau nggak salah sih Cina ya. Cina ya. Tapi nanti coba. Penemu yang teh celup yang Iya, senlong itu iya. emang dari Cina. Iya. Dari Cina. Coba. Ya. Waduh. Bebas gula ya. Bebas gula. Jadi udah manis kan Om ini. Ya. Jadi emang ini tinggal diseduh aja dan emang gak harus pakai gula. Karena emang manisnya udah manis alami dari daun stevia. Oh, tanpa gula sama sekali? Tanpa gula sama sekali. Jadi udah manis nih sahabat manis. Jadi emang produk ini kelebihannya bisa menjaga dan mengkontrol kadar gula. Oh, jadi, mantap dong. Iya. Jadi maniskan harapan tanpa batas. Keren. Jadi buat sahabat manis juga apabila aktivitas banyak di luar gitu kan, apalagi kan sekarang cuaca musim hujan ya Om, kadang hujan, kadang panas, kadang hujan, kadang panas. Iya. Yang artinya harus menjaga imun kita tetap baik gitu. Iya, harus dong. Nah, ini juga sangat cocok untuk menjaga mantap. sistem imun badan. Enak nih, nanti saya mau nyetok buat di rumah. Iya, pasti harus Om. Ya, gitu. Ya, dilanjut lagi. Ya. Ya, jadi setelah ayah saya meninggal, terus juga kan teman-teman, kalau saya nggak ada kepikiran ayah saya meninggal terus seni kanji udahan, nggak ada, karena memang dari setelah pandemi itu saya memang telah mempersiapkan. Jadi saya ngorder, saya sebagai anak ngorder ke ayah saya quotes yang saya punya untuk diilustrasikan, saya simpan, saya scan, saya siapkan untuk bikin art print repro yang saya jualin, dan karya aslinya saya simpan. Nah, saya berpikir seperti itu di 2020 karena saya mikir gini, saya ngelihat banyak seniman-seniman yang legendaris. Itu semasa hidupnya itu dia tidak menikmati, banyak ya, nggak semua, banyak yang tidak menikmati dari apa yang dia kerjakan gitu. Jadi dia mau gambar, bikin karya, pas dia udah meninggal, karyanya harganya melambung. Tapi dia tidak menikmati hasilnya. Yang menikmati adalah anaknya, keluarganya. Tapi banyak juga yang keluarganya nggak punya karya peninggalan papahnya, karena yang punyanya kolektor. Iya betul. Jadi banyak juga saya lihat, coba cerita seniman-seniman besar gitu dari seluruh dunia. Wah, karyanya laku dilelang 50 miliar. Keluarganya cuma dengar beritanya aja, wah karya bapak saya tuh. Tapi yang menikmati hasilnya siapa ya? Kolektor. Kolektor yang jual lagi, akhirnya jual lagi, jual di balai lelang, laku. Si ketika itu laku berkali-kali lipat, berpuluh kali lipat, beratus-ratus kali lipat, jadi miliaran gitu. Keluarganya menikmati nggak? Banyak juga yang nggak menikmati karena ya udah nggak dapat royalti. Yang menikmati ya kolektor yang punya karya gitu, punya karya aslinya gitu. Nah kayak gitu. Nah saya berpikir ketika banyak ini orderan masuk gitu, terus karya aslinya saya kasih ke yang pemesan. Wah, saya sebagai anak nggak punya karya ayah saya peninggalannya. Ya karena sebelum saya bikin Instagram Seni Kanji, gambar papa saya yang coretan-coretan random itu nggak pernah diarsipkan karena
ya kita juga berpikir nggak ada value-nya, bapak mah hobi doang, ya udah. Si mama juga nggak mempedulikan itu dan numpuk di rumah itu berdebu sama si mama, jadinya di kilo aja ke tukang koran, ke tukang loak, di kilo sama koran-koran, majalah, buku-buku bekas, kilo aja gitu gambar-gambarnya. Aduh, sayang banget ya. Cuman kan nggak tahu ya. Setelah saya bikin Instagram Seni Kanji mah, semua saya arsipkan, saya simpen karya aslinya gitu sampai sekarang. Nah itu yang akhirnya karya itu masih terus jalan-jalan sampai sekarang, pameran Seni Kanji, karya asli. Repronya, scanannya saya perbanyak, saya jual jadi art print. Yang kalau teman-teman suka lihat di coffee shop, di resto, dipajang ya itu repro. Karya aslinya mah saya simpan semua. Dari situ saya olah terus, saya jadiin t-shirt, saya jadiin topi, saya jadiin tote bag, kemeja, macam-macam lah produknya. Itu bagus nih itu yang buat jalan manis. Artinya pentingnya untuk pengarsipan Om ya. Harus. Pengarsipan, jadi buat sahabat manis yang menekuni bidang apalagi pelaku kreatif terkait nanti karya kita jangka panjang mungkin jangka panjang. Mungkin kan sekarang nilainya sedikit, mungkin nanti lebih mahal. Betul. Karena dan lebih pentingnya pengarsipan itu Om. Betul, karena hidup itu pendek, tapi seni itu panjang. Ya. Itu pun semualah produk dari seni itu mau bentuknya puisi, mau bentuknya lagu, karya seni, ilustrasi, patung apapun. Itu umurnya jauh lebih panjang dari senimannya itu sendiri gitu. Manusia hidup di dunia nggak akan nyampe 100 tahun lah. Itu sebentar, tapi karya itu bisa sampai berabad-abad terus dikenang. Bahkan ya sepanjang peradaban dunia ini masih hidup, masih terus. Terus. Sekarang karyanya Picasso sampai nanti anak cucu kita kapanpun terus. Ya, betul. Panyoman Nuarta, GWK akan berdiri terus. Betul. Gitu, makanya di situ ya saya berharap pun ya begitu gitu, kayak ya saya dari kecil memang karena suka seni gitu ya. Saya lihat atau nurun dari almarhum apa? Pasti ada gennya dan memang karakter itu muncul karena kebiasaan kan, karena saya dari kecil ngelihat ayah saya ngegambar, ya saya juga jadi suka ngegambar. Itu nggak dipungkiri lah. Gitu. Dan saya ketika saya ngelihat mengamati juga pop culture gitu ya, bidang yang saya suka saya tekunin gitu ya, kayak saya kagum juga ngelihat Fujio gitu, kebetulan waktu itu ada Doraemon ya. Saya ada kesempatan mengunjungi museumnya di Yokohama gitu di Jepang. Saya lihat, wah ini keluarganya bagus nih bikin Fujiko Fujio Foundation. Fujiko Fujionya udah meninggal tapi karyanya terus bisa tetap diolah. Walt Disney juga begitu. Terus karakter Mickey Mouse, Minnie Mouse, Donald Bebek tetap hidup sampai kapanpun. Walt Disney-nya mau udah meninggal lama. Dan sekarang yang superhero lokal, Gundala, semua. Panjang. Iya gitu, makanya seni itu panjang, hidup itu pendek. Makanya buat dari Om Jules, hidup itu pendek, seni itu panjang. Ya gitu, jadi nggak usah khawatir gitu ketika kita bikin karya terus pas karya itu kita rilis, orang nggak ada yang suka, ya saat ini nggak apa-apa. Beberapa tahun ke depan bisa jadi ada yang suka, nggak apa-apa, konsisten aja gitu. Saya yakin karya itu akan menemukan penikmatnya sendiri. Lambat laun pasti ketemu gitu. Karya apapun gitu. Saya setelah saya menekuni proyek Seni Kanji ini jadi banyak terlibat di kegiatan kesenian lah, pameran kesenian, ketemu lebih banyak lagi teman-teman seniman, ilustrator, visual designer, visual artist, perupa, pelukis gitu. Wow. Hebat. Makin circle-nya makin membesar. Iya, gitu. Nah, terus saya ngelihat juga saya jadi banyak juga referensi dan saya juga jadi banyak mengamati berbagai genre aliran seni rupa gitu. Kayak yang salah satu contohnya, dulu saya nggak terlalu banyak mengamati lukisan abstrak. Saya sukanya realis gitu ya. Tapi semakin kesini ngelihat abstrak, wah gila nih, jenius nih, gitu kayak gitu-gitu. Dan setiap genre itu punya penikmatnya sendiri-sendiri. Sama kayak musik gitu. Ada orang yang memang nggak suka dangdut, tapi orang yang sangat fanatik dangdut banyak. Gitu. Ada orang yang bikin musik eksperimental gitu, ada yang bikin musik
metal, hardcore, Iya. punya penikmatnya sendiri-sendiri. Begitupun seni rupa gitu, karya realis, karya abstrak itu banyak orang yang kayak wah apa ya ini maksudnya nggak ngerti gitu. Tapi semakin kesini saya melihat, mengamati, saya diskusi ngobrol juga sama si pelukisnya, wah gila gitu. Jadi banyak hal-hal yang dulu kebuka gitu, kayak gitu-gitu. Itu seru banget dan saya sangat menikmati itu gitu. Ya gitulah. Ya. Jadi artinya jadi proses belajarnya juga sepanjang hidup mungkin. Pasti proses belajar mah sepanjang hidup. Bakal pembaruan dan nggak jenuh mungkin Om ya, karena ketemu lagi yang baru, ketemu lagi yang baru gitu kan, belajar lagi hal baru, belajar hal lagi yang baru. Yes. Jadi lebih artinya ya mungkin benar. Jadi hidup itu pendek, seni itu panjang. Yang artinya sebetulnya apabila kita sebagai penikmat atau pekarya akan ketemu sama penyukanya sendiri, ya, pasti. Dan artinya mungkin kita juga nggak maksain harus suka juga. Ya jangan, nggak bisa. Jadi emang nanti juga bakal ketemu sendiri. Atau harus sabar juga mungkin Om ya. Ya pasti. Dan ya itu jangan gampang menyerah, harus konsisten. Karena kalau misalkan ceritanya papa saya tahun 70-80 menyerah, udah nggak ngegambar, nggak akan ada seni kanji. Iya, gitu. Papa saya cita-citanya dari dulu pengen jadi seniman. Cuman karena kondisi ekonomi yang tidak memungkinkan, papa saya itu 11 bersaudara. Papa saya anak kedua. 11 bersaudara ini punya adik yang cuman. Iya, secara ekonomi wah kacau balau lah. Kacau balau, dan kebayanglah 11 bersaudara ya. Jadi papa saya itu sekolahnya berhenti di kelas 2 SMP. Kelas 2 SMP juga belum beres gitu. Jadi nggak lulus SMP, jadi dia lulusan SD gitu. Saya itu cita-citanya dari dulu jadi seniman, tapi udah dikubur. Jadi seniman tuh nggak mungkin, karena buat dia tuh di pikiran dia jadi seniman tuh mesti kuliah seni rupa. Terus kerjanya kayak gimana, dapat uangnya gimana mungkin Om. Ya, terus kalau misalkan buat dia jadi seniman, dia seniman favoritnya dia tuh Basuki Abdullah, Raden Saleh, Panyoman Warta gitu. Yang bertitel, bergelar, terus punya modal cukup buat beli kanvas, buat beli cat, itu kan mahal. Makanya papa saya nggak bisa beli itu, karena makanya ngegambarnya di kertas bekas, pakai bolpen aja gitu. Kertas bekas itu kertas bekas kalender. Yang kalender ya. Kalau nggak dari kantor bekas salah ngeprint, kertas HVS, sama dia dibawa ke rumah, dia ngegambar gitu. Nah, makanya cita-citanya dia dari jadi seniman tuh udah diurungkan dari dulu. Nggak mungkin gue bisa jadi seniman. Dia selalu mikir gitu. Nah, kalau misalkan ayah saya dulu menyerah terus udah berhenti ngegambar, nggak akan ada seni kanji. Toh akhirnya terwujud keinginannya jadi seniman terwujud di 2 tahun akhir hidupnya gitu. Di usia 64. Ya karena apa? Karena konsistensi tadi. Gitu. Makanya apalagi sekarang mah teman-teman mah dengan adanya sosial media, gampang. Sekarang eksplorasinya ya. Gampang untuk memperkenalkan karya sekarang gampang gitu di sosmed. Karya kamu possible banget untuk dilihat sama orang dari luar Indonesia, dari mana-mana. Sekarang gampang. Kalau dulu kan untuk memperkenalkan karya susah banget kan gitu. Kayak gitu, makanya beruntung lah anak zaman sekarang. Tapi ada juga kekurangan, kelemahannya yang saya rasain ya. Ya ini juga nyangkut ke saya pribadi. Kalau zaman dulu sebelum ada sosial media, kita bisa fokus berkarya, nggak ke distract sama sosmed. Betul. Yang saya rasain gitu ketika saya dulu SMP, SMA, kuliah, saya ngegambar, dapat orderan juga, bikin kaos clothing, bikin desain stiker, desain poster, bikin kaos angkatan gitu, buku tahunan gitu, ngegambar. Kalau ketika ngegambar saat itu jam 9 malam ngegambar sebelum tidur, fokus, udah nggak ke distract. Handphone zaman dulu masih Nokia, udah malam udah nggak ada SMS, udah matiin dah. Sekarang nggak bisa. Nggak matring, lihat notifikasi, terus kerjaan di handphone, aduh balesin, browsing, buka email, aduh mesti update story, aduh ngerjain nanti besok lagi lah. Makanya gue salut sama anak-anak sekarang yang bisa fokus ngegambar. Wah keren, gue respect banget lah.
kemarin di Jakarta Doodle Fest kan Iya. si Seni Kanji ikutan gitu. Iya. Itu kan seniman-seniman muda lah ya, umur 20-an, 30-an. Wah, gila karya-karyanya bagus-bagus banget. Terus mereka bawa-bawa iPad kemana-mana Iya, gitu. iya, sekarang bawa Di kafe iya. ngerjain gambar, terus beres satu karya. Wah, gua sih salut banget. Iya, iya. Di samping itu kan dia masih tetap buka balasin Masih WhatsApp. dia multitasking gitu. Wah, ya. hebat. Gua salut banget. Iya, iya. Hebat. Gitulah pokoknya. Hebat. Jadi emang ada plus minus lah mungkin. Iya, pasti. Plus minus. Tapi yang artinya kadang mau seni apa maksudnya mau ilustrator yang dulu atau yang sekarang artinya tetap ada benang merahnya mungkin Om Ya, pasti. Ada benang merahnya kan. Ya pasti. Ya cuman ya berkembang seiring perkembangan teknologi, Ya. semua berkembang. Semua ngikutin. Nanti ada 10 tahun, 20 tahun ke depan kita juga nggak tahu akan ada apa lagi yang baru gitu. Yang baru, Kayak betul. sekarang teknologi AI Iya. yang memudahkan. Sekarang Photoshop, Iya. Corel Draw, Adobe Illustrator berkembang terus. Betul. Kayak gitu kan sekarang medianya juga udah macam-macam, animasi. Iya. Wah, sekarang Iya. 3D. 3D ya. Wah, luar biasa. 4D. Iya, makanya kan terus berkembang. Makanya seni rupa itu kontemporer itu ya ikut berkembang dan seiring dengan perkembangan zaman. Iya, betul. Kayak gitu. Makanya seru banget. Seru. But saya juga ngedengar cerita dari Om Yuls juga kayak istilahnya jadi kayak ke bawah gitu dulu gitu kan. Dengan media terbatas gitu Yeah. kan, media terbatas dan waktu itu dan sekarang juga kalau misalnya saya scroll TikTok atau mungkin Instagram mungkin Om ya, ada beberapa yang kafe yang mungkin menyediakan sarapan atau gimana atau mungkin bakmi gitu ya. Konsep-konsepnya emang itu nggak terlepas dari seni kanji itu gitu, ngeliat-ngeliat yang poster-poster lama yang tahun 90-an mungkin tahun 80-an kok apa jadi booming di tahun sekarang gitu kan. Jadi kan bisa jadi seni itu kan dia mengulang dari yang dulu gitu kan, diulang betul. bahkan bisa lebih bagus lagi mungkin. Iya, betul. Di dunia musik, fashion, dunia seni ya, kreatif itu pasti akan terjadi pengulangan, berotasi gitu. Jadi apa yang kayak kalau fashion mah kita ngomongin celana cut bray tahun 70-an booming. Terus tahun 2000-an awal orang geuleuh pisan cut bray. Sekarang rame lagi. Kayak gitulah. Musik-musik vintage. Jadi kalau yang saya amati kita nggak bisa kita akan selalu mencari sesuatu yang beda karena jenuh dengan yang seragam. Betul. Gitu. Kita jenuh dengan yang seragam. Aduh, kita bisa kokin yang itu terus. Iya. Ketika ada yang beda sendiri, wah. Iya. Jadi menarik perhatian kan. Jadi orang pay attention lebih gitu untuk yang berbeda ini gitu. Ya kayak kebetulan seni kanji muncul itu momennya pas. Momennya pas adalah orang-orang seniman-seniman semua kan main digital gitu ya. Jenuh mungkin Orang zaman digital. Nah, bapak saya ketika saya expose karya seni kanji semuanya manual drawing. Dan nggak bisa. Papa saya waktu itu saya pernah kasih pinjam iPad saya. Sok Pak, nih cobain di sini Pak. Aplikasi udah nggak bisa. Mungkin feel-nya juga. Udah nggak bisa, nggak bisa gitu. Ya betul, feel-nya beda terus ya nggak terbiasa. Aneh. Udah ballpen aja, spidol aja gitu. Jadi semua karyanya semua manual drawing gitu. Kayak gitu makanya orang give attention. Wah ini kakek-kakek, gambarnya manual, gambarnya vintage. Sedangkan anak-anak sekarang saat itu pengen ngulik karakter vintage. Anak muda yang mencoba mengulik karakter vintage zaman dulu. Kalau bapak saya ya original memang udah memang orang zaman dulu gitu. Itu yang kan jadi autentik lah. Ya autentik ya. Gitu ya udah akhirnya ya udah berjalan dengan sendirinya aja gitu, apa adanya ya lugu aja gitu. Seni kanji mah nggak dibuat-buat, natural aja gitu. Postingan di Instagramnya juga ya udah saya pun juga ngeposting apa adanya aja, saya post foto pakai handphone. Jadi pas dari hasil gambar saya foto posting udah segitu aja, saya nggak layout lagi. Apa adanya aja udah kayak gitu.
Dan pas kalau kalian misalkan nanti ada pameran seni kanji datang, seni kanji exhibition gitu kan, itu akan terus keliling-keliling ya. Setelah papa saya meninggal itu pameran ada di Surabaya, di Bali, di Balikpapan, di Jakarta, di Bandung, dan akan terus keliling-keliling. Itu karya seni kanji kalau ngelihat nanti itu raw banget gitu. Jadi ada salah papa saya di tip X gitu. Terus gambar si sketsanya pensil dihapusnya nggak sempurna gitu. Jadi ada masih bekas pensilnya. Ya udah saya biarin apa adanya aja. Nggak rapih lah kalau lihat. Coba aja lihat poster seni kanji, gambarnya tuh raw banget ya. Tapi justru di situ karakternya. Gitu kalau jadi pembedanya di situ mungkin Om, jadi pembeda mungkin ya di situ. Iya, jadi karakter gitu. Kalau main digital kan langsung harus rapi, harus clean gitu kan. Ya itu pas setiap orang punya style betul. sendiri. Kalau akhirnya seni kanji lahir dengan karakter yang ya udah seperti itu aja. Gitu. Ya udah dari situ aset-aset gambar setelah papa saya meninggal juga aset gambarnya juga banyak yang belum saya tampilkan, belum saya olah, belum saya rilis. Ya udah tabungan saya buat beberapa tahun ke depan masih saya bisa olah lagi, dikolaborasikan lagi juga sama seniman-seniman muda, direspon. Jadi berbagai banyak macam varian baru, produk baru. Ya udah, itu mah tinggal saya ngelolanya bener nggak gitu supaya bisa jadi legacy terus buat anak cucu saya nanti gitu nih. Betul. Pak Supomo nih, kakek kamu nih, kakek buyut kamu menciptakan ini, sok kamu terusin, itulah kurang lebihnya. Dan artinya bisa jadi inspirasi juga Om ya, karena artinya kan dengan keadaan yang terbatas tapi bisa menghasilkan tanpa batas mungkin ya itu pun salah satu yang saya beberapa kali bagikan ke teman-teman. Ayah saya dengan segala keterbatasannya nggak punya ruang khusus untuk ngegambar tuh nggak punya, terus nggak punya modal untuk ngegambar. Ya udah di kertas bekas, kertas gambar biasa, pakai spidol biasa, snowman yang beli di toko fotokopian, pulpen biasa. Ya udah bisa gitu. Apalagi dengan teman-teman yang sekarang pendidikan sekolah desain grafis gitu, wah punya teorinya udah hebat-hebat lah, referensinya tak terbatas, punya gadgetnya, itu akan bakal impactnya akan bisa lebih besar gitu dibanding ayah saya dengan segala keterbatasannya pun bisa gitu. Jadi nggak ada alasan untuk tidak berkarya gitu. Nggak semua keterbatasan itu nggak jadi penghalang untuk kita bisa berkarya. Pertanyaan terakhir nih Om ya, sebelum menutup, pesan kepada pelaku kreatif lainnya khususnya yang sedang mendalami bidang seni atau desain. Jadi emang pesannya nih Om, yang artinya kayak tadi kan tips dari Om Jules yang pengarsipan, yang itu sangat penting. Nah selain itu apa nih buat pelaku-pelaku yang mungkin bisa jadi belum pede nih, karyanya jelek atau misalnya peralatannya belum lengkap atau kayak gimana gitu Om. Sebenarnya tadi udah dibahas ya. Dari tadi yang konsistensi, terus ya jangan mudah menyerah, terus tadi nggak peduli dengan segala keterbatasan, toh ayah saya aja bisa gitu. Karena yakin yang kamu bikin sekarang, walaupun sekarang orang nggak memandang sebelah mata lah karya kalian, nggak ada yang mengapresiasi atau bahkan kasarnya ada yang bilang jelek karya lu nggak bisa aneh, tapi saya yakin dengan konsistensi kamu menemukan karakter kamu, suatu hari nanti bakal ketemu penikmatnya. Terus satu lagi yang belum saya bahas mah adalah ini, nggak usah banyak ngelihat referensi jadi acuan gitu. Kalau kebanyakan lihat referensi jadi acuan, jadinya karya lu nggak original. Jadi karya lu banyak mengikuti si ini. Jadi referensi teman, kamu harus temukan karakter kamu sendiri, apa yang bikin karya kamu beda dengan karya teman-teman yang lain. Itu karena kalau akhirnya banyak ngambil referensi dari eksternal, karyanya nanti jadi seragam. Jadi sama. Gitu. Cuman beda orang gitu. Gitu, makanya temukan karakter kamu. Nah, untuk bisa menemukan karakter kamu itu prosesnya panjang. Nggak ada yang
beda-beda lah setiap orang jangka waktunya. Cuman nggak bisa secara instan, itu proses panjang dan nikmatin aja prosesnya gitu. Betul. Dan harus konsisten itu. Itu mah yakin lah suatu hari nanti juga pasti ketemu sama penikmatnya, ketemu dengan audiensnya, dan ya nikmati aja prosesnya. Kalau yang namanya udah passion mah orang juga nggak akan peduli sih dengan dengan omongan miring, dengan waktu, karena yang namanya passion mah pasti akan mengorbankan banyak hal lain ngerjain ini gitu. Itu namanya passion gitu. Betul. Jadi kayak saya juga secapek-capeknya apapun pulang kerja tetap ngegambar aja dimanapun, dia selalu bawa kertas-kertas bekas itu, dia taruh di kemeja, di saku kemejanya, di tasnya selalu bawa kertas bekas. Jadi kemanapun dia selalu ada ngisi waktu ketika kumpul keluarga gitu juga, dia nggak bisa ngobrol panjang lebar sama orang, gambar gitu aja dia dimanapun. Jadi unik juga aneh kalau orang lihat tuh aneh, cuman ya itu keunikannya orang makanya kalau kok berbeda lah ya saya gitu dari saudara-saudaranya yang lain, cuman ya memang begitu. Nah, cukup menarik sahabat manis obrolan kali ini. Jadi jangan lupa tonton terus dialog selanjutnya, dan jangan lupa juga untuk subscribe channel YouTube Teh Dia. Jangan lupa like, komen, dan share. Saya Eno undur diri. Selamat sore. Terima kasih. Terima kasih.